Oke, pada bagian kedua ini kita akan belajar dari buku aktivitas siswa halaman 38 mengenai ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, himpunan di sini artinya kumpulan. Jadi, kumpulan dari unsur-unsur yang merupakan hasil percobaan. Hal ini berarti ruang sampel sama dengan kejadian acak suatu percobaan. Banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan atau dilambangkan dengan NS. Ini sebenarnya S-nya huruf besar ya, seperti ini, N kecil, S-nya besar. Jadi nanti kalau ada tulisan atau kita menemukan tulisan NS berarti banyaknya ruang sampel, atau bisa juga dilambangkan dengan N besar. Sekarang titik sampel. Titik sampel adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam ruang sampel. Jadi titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Titik-titik sampel kalau dikumpulkan menjadi satu itu disebut ruang sampel. Ya, jadi ruang sampel itu kumpulan dari titik-titik sampel. Sedangkan titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Kejadian acak dari kemunculan suatu dalam percobaan, ya saya ulangi lagi, kejadian acak dari kemunculan suatu dalam percobaan disebut kejadian. Hal ini berarti kejadian merupakan himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Nah, kita langsung mencoba ya dengan latihan soal di sini. Pada pelemparan sebuah uang logam, kejadian yang muncul pada pelemparan sebuah di sini artinya satu uang logam ya. Kejadian yang muncul yaitu sisi gambar dan angka. Ini Ibu berikan contoh uang logam. Ada uang logam 500 ya. Ini ada dua sisi. Sisi yang pertama ini, sisi yang kedua ini. Sisi yang kedua ini gambar Garuda biasanya dilambangkan dengan huruf G ya. Ini kan kita tulis G. Sedangkan A di sini itu sisi yang satunya, angka 500 atau 500. Ini kita sebut sisi A. Ini A dan sebaliknya tadi sisi G. Jadi pada pelemparan sebuah uang logam ada dua kejadian yang mungkin terjadi. Bisa muncul sisi gambar, bisa juga muncul sisi, nah ini angka ya. Jadi kalau ini kita lempar acak atau kita putar seperti ini, pasti hanya ada dua kejadian yang terjadi atau yang muncul. Kalau tidak sisi gambar ya sisi angka. Berarti ruang sampelnya, ruang sampel itu dituliskan dengan kurung kurawal ya, karena hanya punya dua sisi berarti ya kalau tidak sisi G ya sisi A. Ini penulisan ruang sampel dari sebuah uang logam. Jadi kalau kita buat kesimpulan ya, kita buat kesimpulan pada pelemparan satu uang logam, titik sampelnya bisa sisi gambar, bisa sisi angka, sehingga ruang sampelnya
ruang sampelnya ya, sehingga ruang sampelnya kurung kurawal buka G, A kurung kurawal tutup. Sedangkan banyaknya ruang sampel ya sama dengan ada berapa anggotanya? Ada 2. Kemudian pada soal yang kedua, pada pelemparan 2 buah uang logam, hasil yang mungkin muncul dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan pohon sampel atau dengan diagram pohon, yang kedua dengan tabel, dan yang ketiga dengan mendaftar. Kita membahas dengan diagram pohon dulu. Diagram pohon itu seperti ini. Namanya diagram pohon. Jadi ini artinya uang pertama ya, ada uang pertama dan ada uang yang kedua. Di sini Bu Deni ambil ada uang 500 dan ada uang 1000. Misalkan ini uang pertama, ini uang kedua. Kita coba, kita putar, apa yang muncul? Nah, di sini yang muncul ada uang pertama muncul sisi A. Kita tulis A. Kemudian uang kedua kita coba, kita putar dan muncul sisi gambar. Berarti pada uang kedua ini kita tulis G. Kalau kita coba melakukan percobaan kembali, uang pertama muncul sisi gambar, uang kedua muncul sisi gambar. Kita tulis G, G. Itu ya. Kita coba lagi. Ini sudah 2 kejadian yang berbeda. AG kita tulis di sini. Ini ya. Ini AG. Kemudian GG yang ini. GG. Ini sudah merupakan 2 kejadian yang berbeda. Kita coba sisi gambar, dan uang yang kedua sisi gambar lagi, tidak kita tulis karena sudah terjadi. Uang yang kedua Ibu coba lagi ya, ini muncul sisi angka karena belum ada, berarti uang kedua di sini muncul sisi angka. Kalau kita tulis, kita gabungkan berarti G, A. Ini ya. Satu lagi kita coba. Untuk uang pertama muncul sisi gambar, uang kedua muncul sisi angka. Sudah ya. Nah, bisa dimungkinkan nanti akan muncul AA, di mana uang pertama muncul angka dan uang kedua muncul angka. Kita menulisnya AA. Untuk titik sampel penulisannya dengan kurung biasa. Ini ya. Kemudian kita pisah dengan tanda koma. Ini penulisan titik sampel. Nah, untuk ruang sampelnya kita beri tanda kurung kurawal buka. Jadi keempat titik sampel ini kita satukan di dalam kurung kurawal buka. Ini namanya ruang sampel. Ya, kita satukan, bukan titik sampel ya, ini ruang sampel. Ruang sampel kumpulan dari titik-titik sampel. Ini bisa kita isi GA, bisa kita isi GG, kemudian AG dan AA. Jadi kita simpulkan di sini untuk yang kedua, pada pelemparan 2 uang logam
terdapat 4 titik sampel, yaitu A. Di sini artinya uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka. Bisa juga AG, bisa juga GA dan GG. Berarti ruang sampelnya ya sama dengan kurung kurawal buka. Ini kita tulis lagi di dalamnya. AA, AG, GA, GG. Kemudian kurung kurawal tutup. Kemudian untuk NS-nya atau banyaknya ruang sampel ada 4. Nah, demikian ya. Kemudian untuk bagaimana kalau 3 uang logam? Tadi 2 uang logam, sekarang kita tulis 3 uang logam. Untuk 3 uang logam itu ada ruang sampelnya uang pertama muncul angka, uang kedua angka, uang ketiga angka. Jadi ketiga-tiganya muncul sisi angka. Mirip seperti ini ya. Kemudian bisa juga muncul A, G. Ini artinya uang pertama muncul sisi angka, uang kedua sisi angka, uang ketiga sisi angka. A, G, A, G, 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 A, G, A, G, 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 A, G, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemungkinan terjadinya titik-titik sampel ini ya, berarti banyaknya ruang sampel itu ada 8. Ini ya untuk 3 uang logam. Ini wajib kita ingat. Nanti tolong ditulis di buku kalian masing-masing ya, yang sudah Budini jelaskan ini, dan nanti diingat-ingat. Kemudian bagaimana untuk ruang sampel dari 1 dadu? Pelemparan 1 dadu. Kalau dadu itu ada 6 sisi ya. Ada yang bertitik 1, ada yang bertitik 2, ada yang bertitik 3, ada yang bertitik 4, ada yang bertitik 5, ada yang bertitik 6. Jadi untuk 1 dadu itu ruang sampelnya titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Sehingga banyaknya ruang sampel itu ada 6. Kemudian untuk pelemparan 2 dadu, nanti kalian bisa mencoba ya dengan 2 dadu. Kalau kalian lempar, dadu pertama muncul titik berapa, dadu yang kedua muncul titik berapa, kalian coba sendiri. Pelemparan 2, karena ini Budini cepat-cepat ya, waktu kita sudah habis, langsung Budini singkat. Pelemparan 2 dadu ini untuk uji cobanya ada di halaman 37. Ini ya, untuk pelemparan 2 dadu. Titik-titik sampelnya ini. Nanti kalau ada
kita bertemu angka 6,1, ini artinya pada dadu pertama muncul titik 6, pada dadu kedua muncul titik 1, dan seterusnya, sehingga banyaknya ruang sampel, banyaknya titik sampel ya, anggotanya ruang sampel itu ada 36. Dan satu lagi, bagaimana kalau satu uang logam dan satu dadu kita lempar bersama? Pelemparan satu uang dan satu dadu. Ini nanti banyaknya anggota dari ruang sampel itu ada 12. Contohnya, pada uang muncul sisi angka, pada dadu muncul titik 1, atau pada uang muncul angka, pada dadu titik 2, dan seterusnya. Bisa juga pada uang muncul gambar, pada dadu angka 1, pada uang gambar, pada dadu muncul titik 2, dan seterusnya. Totalnya nanti ada 12 kejadian, gitu ya. Tolong ini dihafalkan, nanti ini semua akan digunakan untuk mengerjakan latihan soal ya nak ya. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Terima kasih.